Cerita ini masih lanjutan dari side story di volume keempat, sekaligus lanjutan dari video kemarin. Kali ini, autor menjelaskan kepada kita proses latihan dari Tino saat dia beranjak dewasa. So, tanpa berlama-lama, inilah isi lanjutan video kemarin sampai selesai. Bagi kami yang tergabung dalam Grieving Souls, Tino Shade selalu menempati tempat yang berbeda. Di kampung halaman, usia 15 tahun sudah dianggap dewasa, dan itulah saat yang tepat untuk mulai meniti jalan sebagai hunter. Namun, begitu menginjak ibu kota, yang disebut sebagai tanah suci para treasure hunter, kami sadar bahwa usia hanyalah angka. Banyak sekali hunter muda, bahkan yang lebih kecil dari kami, sudah ditempa sejak lahir untuk menanggung profesi ini. Mereka dibesarkan dalam budaya persaingan, dilatih jauh sebelum kami terpikir untuk mengangkat senjata, sementara kami hanya membawa sedikit pengalaman dari desa. Pada awalnya, kami tidak sempat memperhatikan mereka. Setiap orang di party sibuk mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk bertahan hidup, sementara aku sendiri berjuang mati-matian agar tidak berakhir sebagai korban konyol di hari-hari pertama. Semuanya berubah ketika kami bertemu Tino. Awalnya, ia hanya terlihat sebagai anak yang kebetulan terseret dalam pusaran dunia hunter. Namun, perlahan keberadaannya menghadirkan sesuatu yang berbeda. Di tengah hari-hari penuh darah dan monster, Tino seolah menjadi pengingat bahwa kami bukan hanya pejuang, tapi juga manusia. Saat kelelahan mengikis semangat kami, ia selalu punya cara sederhana untuk menarik kami kembali ke realita. Kehadirannya jadi semacam penopang, sebuah jeda kecil yang membuat kami tidak lupa bahwa hidup bukan sekadar bertahan dan juga bertarung. Sejak saat itu, nama Tino melekat dalam perjalanan kami. Bukan lagi sebagai orang asing, melainkan bagian dari lingkaran yang diam-diam tumbuh bersama. Menariknya, ada satu hari yang menjadi penanda bagi dirinya. Hari libur pertama setelah sekian lama terikat oleh latihan yang tak kenal ampun. Sejak masuk ke dalam lingkaran Grieving Souls, Tino tidak pernah tahu apa arti jeda. Hari-harinya diisi dengan keringat, luka, dan teriakan perintah. Tidur hanya sekadar upaya untuk mengisi ulang tubuh yang kelelahan, sementara pikirannya pun selalu bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran esok hari. Maka ketika akhirnya ia diizinkan untuk beristirahat, Tino tidak tahu bagaimana harus mengisi waktunya. Tubuh dan pikirannya masih asing pada kata bebas. Ia duduk termenung cukup lama, tidak tahu apakah harus kembali berlatih, berjalan tanpa tujuan, atau sekadar tidur. Namun justru ketika kebingungan itu menahannya, Master tiba-tiba mengajaknya keluar. Bukan untuk berburu, bukan untuk latihan, melainkan untuk menikmati hal sederhana, makanan manis di sebuah kedai kecil. Bagi Tino, yang kesehariannya dipenuhi keringat, darah, dan rasa sakit, ajakan itu terasa seperti mimpi singkat. Ada kehangatan aneh yang menyelusup dalam hatinya saat ia mengikuti langkah sang master. Dunia seolah melambat. Jalanan ibu kota yang ramai, suara pedagang memanggil, aroma roti hangat yang berterbangan di udara. Semua itu menjadi hal baru baginya. Ia menuruti ajakan itu tanpa banyak pikir, seolah jeda kecil ini benar-benar hadiah yang pantas untuk segala penderitaan yang ia tanggung. Namun justru pada hari yang harusnya ringan itulah tragedi menimpa. Dalam sekejap ia diculik. Senyuman yang baru saja mulai ia kenal berubah menjadi jerat. Belakangan baru terungkap bahwa pelakunya bukan sembarang penjahat, melainkan kriminal berbahaya yang sudah lama mengguncang ketertiban ibu kota. Bagi seorang bocah yang baru 6 bulan menjalani latihan, yang bahkan belum dianggap dewasa sepenuhnya, menghadapi predator semacam itu sama saja dengan berjalan ke liang kubur yang terbuka lebar. Tidak ada peluang melawan. Bayangan kota yang ramai memudar, digantikan kegelapan ruang asing. Rantai dingin melingkar di pergelangan tangan. Napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, Tino merasakan ketidakberdayaan mutlak. Ketakutan yang menelan seluruh keberanian. Dunia hunter yang keras sudah ia kenal, tapi kali ini rasanya benar-benar berbeda. Ia bukan lagi pejuang yang mencoba berdiri, melainkan mangsa yang menunggu saat terakhirnya. Dan andai Sitri tidak diam-diam membuntuti hari itu, mungkin perjalanan hidup Tino sudah berakhir tanpa pernah dikenal dunia.
Kehadiran Sitri bagai cahaya yang merobek gelap. Dengan tangan yang penuh pengalaman, ia memotong rantai dan menyingkirkan ancaman, serta meracuni para pasukan bandit random yang selama 6 bulan kebelakang tidak berhenti untuk dapat mengincar Tino. Sementara itu, Tino hanya bisa terdiam, gemetar, terlalu kaku untuk berbuat apapun. Kejadian itu menamparnya keras. Ia tahu kesalahannya, terlalu lengah, terlalu terlena pada rasa bebas, dan melupakan bahwa ancaman selalu ada di balik setiap sudut kota. Siapa yang bisa menduga bahwa sekadar keluar untuk merasakan manisnya gula bisa berubah menjadi perangkap maut? Namun di balik getirnya pengalaman itu terbuka pula bab baru. Insiden tersebut bukanlah akhir, melainkan prolog. Dari hari itu, Tino mulai belajar arti sejati dari jalan yang ia pilih, jalan yang tak mengenal kelengahan. Ia menyadari bahwa seorang hunter tidak pernah benar-benar punya hari libur, karena bahaya adalah bayangan yang setia menguntit di setiap langkah. Atau dengan kata lain, Tino akhirnya sampai pada satu pelajaran penting yang tidak bisa dipahami hanya dari teori atau pengulangan gerakan di arena latihan, bahwa lengah sedikit saja bisa berarti kematian. Sebenarnya, Liz sudah sering menekankan hal itu dengan latihan keras, melempar panah kayu tanpa peringatan, memaksanya menahan napas di ruang berasap, atau menaruh jebakan kecil di jalur latihan. Tetapi, pemahaman sejati baru lahir ketika ia benar-benar menghadapi ancaman di luar. Racun yang menjalar ke nadinya, bayangan yang menyergap dari belakang, atau jerat tersembunyi yang nyaris merenggut nyawanya. Semua itu menegaskan bahwa bahaya selalu ada, bahkan di momen paling tenang. Dari pengalaman pahit itu, Tino belajar melihat nilai kenangan. Luka akan sembuh, trauma akan memudar, tetapi momen berharga bisa bertahan seumur hidup. Ia masih mengingat tatapan Liz ketika ia berhasil lolos dari rentetan serangan, atau sebotol minuman manis yang diberikan Master setelah misi penuh luka. Hal-hal kecil itu menjadi bahan bakar yang menyalakan tekadnya. Alasan ia rela menuruti ajakan Master meski sering berakhir dengan penderitaan. Latihan brutal bersama Liz membentuk tubuhnya, tetapi pertumbuhan sejati datang dari medan liar. Nama Grieving Souls makin dikenal, dan status Tino sebagai murid mereka membuatnya jadi sasaran tantangan dari hunter lain. Anehnya, hampir setiap ujian bisa ia lalui, dan faktanya, di setiap duel adu kekuatan yang selalu dilakukan Tino, seumur hidupnya, Tino sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Gara-gara itulah, tanpa disadari, sebutan Small Tino mulai menghilang. Ia bukan lagi bocah rapuh, melainkan pesaing serius bagi generasi sebayanya. Namun kekuatan baru itu juga menjeratnya dalam ujian batin. Rasa puas muncul ketika ia menyadari tubuhnya bergerak lebih cepat dan tepat daripada dulu. Ada kebanggaan yang tumbuh dari kerja kerasnya, tetapi ia tahu batasnya. Liz dan Master tetap berada di ranah yang tidak mungkin ia jangkau. Tidak lama berselang, kesempatan besar pun akhirnya datang saat ia diajak masuk ke Treasure Vault. Tawaran itu terasa seperti pengakuan bahwa ia sudah lebih dari sekadar murid. Namun yang ia temui di dalam sana adalah neraka yang terbuka. Labirin bergerak, jebakan menutup jalan, dan monster menyerang dari segala arah. Liz dan Master bertarung seolah tanpa gentar, sementara Tino hanya bisa bertahan dengan berlari di tengah badai pertempuran. Pengalaman itu menghancurkan kepercayaan dirinya. Semua kemenangan melawan hunter seumuran mendadak terasa hampa. Ia sadar betapa jauhnya jarak antara dirinya dan kelompoknya sendiri. Tetapi dari kegagalan itu lahirlah titik balik. Ia menerima bahwa jalan seorang hunter memang tidak pernah mudah, dan setiap neraka yang ia lewati hanyalah gerbang menuju tahap berikutnya. Sejak itu, langkahnya berubah. Ia tidak lagi mengejar pengakuan orang lain, melainkan membangun tekad baru. Dengan tubuh penuh luka dan kenangan pahit yang melekat, Tino mulai berjalan di jalannya sendiri, menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan fondasi untuk kekuatan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya ditempa, dipaksa hingga ke batas yang mustahil. Pernah, racun dari seekor makhluk bawah tanah menjalar ke nadinya,
membuat setiap denyut jantung terasa seperti pisau yang menyayat dari dalam. Ia harus menahan diri untuk tidak pingsan, sementara Liz menatap tanpa belas kasihan, hanya memberi satu instruksi dingin, bertahan atau mati. Di lain waktu, kilatan petir menyambar tubuhnya. Tubuhnya terpelanting, ototnya kejang, namun begitu sadar kembali, latihan justru berlanjut, seakan-akan rasa sakit hanyalah bagian dari kurikulum. Tetapi, pengalaman itu tidak terjadi begitu saja, ada cerita lain di baliknya. Suatu hari, Sitri muncul dengan senyum aneh dan sebuah botol berisi cairan biru kehijauan. Ini ramuan pemanggil petir, katanya santai. Versi pertamanya dulu ia ciptakan untuk para anggota party, agar mereka bisa melatih daya tahan tubuh terhadap elemen sihir. Ramuan itu hanya bekerja jika diminum ketika hujan deras turun, karena air menjadi penghantar alami bagi energi petir. Namun kali ini berbeda. Sitri menilai bahwa Tino sudah cukup kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Maka ia memperlihatkan ramuan pemanggil petir versi 2.0, karya terbarunya. Tidak lagi bergantung pada hujan. Ramuan itu berfungsi sebagai umpan bagi monster spirit petir, makhluk elemental yang akan memanggil kilatan demi kilatan tanpa henti ke arah target yang meminumnya. Tino tidak punya waktu untuk menolak. Liz hanya menatapnya, lalu memberi isyarat agar ia menenggak ramuan itu. Begitu cairan aneh itu melewati tenggorokannya, udara di sekitarnya mendadak bergetar, langit cerah pun terasa mendung, dan dalam hitungan menit, cahaya putih kebiruan muncul dari udara kosong. Seekor spirit petir terbentuk di depan mereka, matanya berkilat, tubuhnya berupa pusaran energi murni. "Bersiaplah," kata Liz singkat sebelum mundur ke belakang. Dan saat itu juga, petir pertama menyambar. Tubuh Tino terpental, jantungnya seperti berhenti sepersekian detik. Ia hampir tak bisa bernapas, tapi spirit itu tidak berhenti. Kilatan berikutnya turun lagi, lalu lagi, seakan tak ada akhir. Tino berusaha berdiri, menggertakkan gigi, memaksa tubuhnya yang kejang untuk tetap bergerak. Ia tahu, ini bukan sekadar latihan kekuatan fisik. Ini adalah ujian mental. Bagaimana bertahan ketika setiap serangan membuatnya merasa lebih dekat dengan kematian. Hari itu, di bawah hujan petir yang dipanggil oleh ramuan Sitri, Tino belajar arti baru dari penderitaan. Bahwa rasa sakit bukan sekadar penghalang, melainkan pintu menuju batas berikutnya. Namun sayangnya, cerita tentang 2 lawan 1000 yang dilakukan oleh Tino dan juga Liz berada pada cerita sampingan yang berbeda. Jadi pada poin petir ini kita tidak akan bahas terlalu dalam. Tidak hanya petir, api pun pernah menghanguskan kulitnya. Dalam sebuah pertempuran, percikan sihir api melahap sisi tubuhnya, membuat bau daging terbakar memenuhi udara. Tino jatuh berguling, berusaha memadamkan api dengan pasir. Sementara Liz hanya berkata pendek, "Bangun!" Lanjut luka. Itu tidak hanya meninggalkan bekas di tubuhnya, tapi juga di pikirannya. Ia belajar bahwa bahkan api yang kecil bisa berubah menjadi bencana jika diabaikan. Yang paling mengerikan adalah saat ia kehilangan anggota tubuhnya. Dalam sebuah raid, sebuah jebakan mekanis memutus lengannya dalam sekejap. Rasa sakitnya hampir membuatnya gila, tapi lebih menakutkan adalah rasa putus asa. Perasaan bahwa hidupnya sudah berakhir. Namun, Master tidak membiarkan ia terpuruk. Dengan teknik tertentu yang digunakan oleh Ansem Smart, lengan itu disambung kembali dalam waktu kurang dari 24 jam. Luka itu mengajarkan Tino arti sejati dari kerapuhan, bahwa tubuh manusia bisa hancur dalam sekejap, tapi jiwa yang menyerah lebih berbahaya daripada luka fisik. Dari setiap penderitaan itu, lahirlah sesuatu yang baru. Ia mulai memahami betapa tipis jarak antara hidup dan mati, dan bagaimana manusia bisa bertahan jauh melampaui yang mereka kira. Ia melawan rasa sakit, menelan ketakutan, dan sedikit demi sedikit sosok baru terbentuk. Sosok yang dalam hatinya ia sebut Grand Tino. Mungkin bagi dunia luar, ia masih dianggap small atau medium. Tapi ia tahu dirinya sudah meninggalkan titik lama. Kesadaran itu memberinya keberanian untuk bermimpi lebih besar. Dalam diam, Tino mulai membayangkan sebuah sosok ideal. Dari setiap luka, dari setiap ketakutan yang ia telan,
muncul bayangan masa depan yang ia sebut Super Tino. Itu bukan sekadar sebutan konyol yang diciptakan untuk menyemangati diri. Bagi Tino, Super Tino adalah simbol ketekunan, hasil dari kerja keras tanpa henti, dan bukti bahwa penderitaan tidak pernah sia-sia. Bayangan itu menjadi bintang penuntun, sesuatu yang ia yakini hanya bisa dicapai bila ia terus menembus setiap neraka yang menghadang. Namun, jalan ke depan tidak memberi ruang untuk bersantai. Bahaya baru segera muncul ketika Master menyebut sebuah teknik legendaris bernama Stifled Shadow. Konon, itu adalah warisan dari seorang thief besar yang namanya sudah lama tenggelam dalam sejarah. Teknik itu mampu membuat penggunanya bergerak secepat bayangan hingga tak terlihat, hampir menyerupai teleportasi. Namun, kekuatan sebesar itu datang dengan risiko mengerikan. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan jantung, dan penggunaan berlebihan bisa memperpendek usia. Bagi Tino, mendengar teknik itu saja sudah membuat napasnya tercekat. Ada rasa penasaran membara, dorongan untuk segera mencobanya. Tapi ada pula rasa takut yang menusuk seperti duri. Ia tahu inilah jenis ujian yang tidak lagi sekadar soal kekuatan fisik. Ini adalah perjudian hidup. Sekali gagal, tubuhnya bisa runtuh sebelum ia sempat menyadari kesalahannya. Meski begitu, ia juga sadar jalan menuju puncak memang tidak pernah aman. Tidak ada hunter hebat yang lahir dari kenyamanan. Semua legenda berdiri di atas tumpukan luka, kegagalan, dan hampir kematian. Maka sambil menenangkan detak jantungnya yang liar, Tino hanya bisa menguatkan tekad. Ia tidak lagi sekadar small Tino yang mudah gentar, atau medium Tino yang masih mencari pijakan. Kini ia adalah Grand Tino, sosok yang bersumpah untuk terus melangkah maju. Bahkan jika jalannya menembus ke dalam neraka berikutnya, ia siap menanggungnya. Sebab dalam hatinya, bayangan Super Tino terus menunggu. Sebuah janji yang tak boleh ia khianati. Setelah flashback masa lalu, melalui perjalanan panjang dalam pikirannya, ketika menyusuri kembali setiap jejak sejak hari pertama ia bergabung, hingga akhirnya resmi diakui sebagai seorang hunter level 4, Tino mulai memahami betapa berat jalannya selama ini. Setiap luka, setiap detik terjebak antara hidup dan mati, berputar lagi di benaknya seperti gulungan ingatan yang tak bisa dihentikan. Dan di dalam kereta kuda itu, sambil mendengar bisik-bisik lirih dari Cry, Liz Smart, dan Citri Smart, hatinya terhimpit oleh perasaan yang bertolak belakang. Perlahan, ia bangun dari pangkuan Cry. Gerakan itu tampak sederhana, namun seakan menandai sebuah keputusan. Pada momen itu, air mata pun jatuh dari matanya. Bukan tangis kekalahan, melainkan sebuah luapan dari beban yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menangis karena bahagia, menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya, para anggota Grieving Soul, benar-benar menyayanginya. Ia yang dulu hanyalah seorang bocah kecil tanpa arah, kini dipeluk hangat oleh kelompok yang di mata dunia dikenal sebagai legenda hidup. Mereka memperlakukannya bukan sekadar rekan, melainkan keluarga. Namun di sisi lain ada getir yang menusuk. Hatinya sulit menerima kenyataan bahwa semua ujian berat yang hampir merenggut nyawanya, segala tragedi yang ia anggap puncak penderitaan, bagi para anggota Grieving Soul ternyata hanyalah latihan ringan. Perbedaan sudut pandang itu bagai jurang yang tidak terjembatani. Bagi Tino, setiap detik adalah perjuangan melawan kematian. Bagi mereka, semua itu hanyalah pemanasan. Dan di sanalah ia benar-benar menyadari posisi dirinya. Ia masih kecil, masih rapuh, namun berada di dalam lingkaran orang-orang yang kekuatannya jauh melampaui nalar. Air matanya tidak berhenti jatuh, tapi kali ini ia tidak lagi hanya menangisi kelemahan. Ia menangis sambil menggenggam erat keyakinan baru bahwa suatu hari ia pun akan berdiri di antara mereka, bukan sebagai beban, melainkan sebagai rekan sejajar.